lagi di video pembelajaran Ibu Jona. Nah, hari ini kita akan membahas tema 3 subtema 1 aneka benda di sekitarku, yaitu pembelajaran pertama sampai pembelajaran ketiga. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu berharap baik-baik saja ya. Nah, kita langsung membahasnya. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Nah, kita akan membahas pembelajaran yang pertama. Nah, di sini ada judul bacaan, yaitu benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Lalu bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang kita amati gambar-gambar di bawah ini, lalu lingkari pada gambar yang bukan termasuk benda. Yang pertama ada gambar panas api unggun. Nah, panas api unggun ini termasuk benda bukan? Bukan, karena panasnya ini tidak bisa ditimbang, maka kita lingkari. Lalu gambar yang kedua ada minyak goreng. Nah, minyak goreng ini termasuk benda bukan? Ya, minyak goreng termasuk benda karena bisa ditimbang. Lalu gambar yang ketiga ada cahaya lampu. Nah, cahaya lampu ini termasuk benda bukan? Bukan. Nah, cahaya lampu ini juga bukan termasuk benda karena tidak bisa ditimbang. Lalu ada ember. Nah, ember ini termasuk benda tidak? Apakah bisa ditimbang? Ya, bisa. Nah, jadi ember termasuk benda. Lalu ada es. Nah, es ini juga termasuk benda. Begitu juga dengan balon. Lalu ada suara. Nah, suara ini apakah bisa ditimbang? Tidak juga, maka kita lingkari. Lalu selanjutnya ada gambar radio. Nah, radio ini apakah termasuk benda? Ya, radio merupakan benda. Lalu ada hewan. Hewan juga termasuk benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, ukuran yang dimaksud yaitu benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, di sini contohnya itu ada rak atau lemari, buku, kursi, dan juga ban.
Lalu ini berdasarkan bentuknya. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini, yaitu ada bola, ada segitiga, ada persegi, lalu yang tidak beraturan, dan lain-lain. Nah, lalu warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Coba kalian perhatikan warna-warna benda di bawah ini, ada yang biru, ungu, orange, abu-abu, dan masih banyak lagi yang bisa kalian temui di sekitar kalian. Perhatikan benda-benda di sekitarmu, lalu kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, maupun warnanya. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 3. Nah, Ibu Jona mengelompokkannya itu yang pertama adalah benda yang berwarna, misal berwarna putih. Nah, kalian coba lihat di sekitar kalian yang benda warna putih itu apa saja. Nah, di sini Ibu Jonanya membuat yaitu lantai. Nah, lantai di tempatnya Ibu Jona itu warnanya putih. Lalu ada buku tulis, ada langit-langit, lalu buku gambar. Nah, lalu kelompok yang kedua yaitu bentuk benda. Nah, Bu Jona membuatnya yang lingkaran. Ada jam dinding, uang logam, tutup gelas, dan juga bola. Lalu kelompok yang ketiga yaitu ukuran benda. Nah, di sini ukuran bendanya Bu Jona pilih yang besar. Nah, ada lemari, meja, rak buku, dan juga rumah ataupun gedung sekolah. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel di samping ini. Nah, benda-benda tadi jenisnya ada apa saja, yaitu benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Lalu yang kedua, berdasarkan sifat fisiknya. Nah, tadi berdasarkan sifat fisiknya yaitu ada ukuran, lalu ada bentuk, dan ada warna. Yang ketiga, benda berdasarkan cirinya. Tadi apa saja ya? Yang pertama, mempunyai massa dan mempunyai berat sehingga bisa ditimbang. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, di situ ada bermacam-macam alat ukur, ada penggaris, ada meteran pita, meteran roll, dan juga meteran saku. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, di sini ada penggaris. Penggarisnya di pojok ini ada huruf cm. Nah, cm ini adalah sentimeter. Nah, ini merupakan satuan pada alat ukur. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, kalian bisa menuliskan satuan panjang yang kamu ketahui. Nah, di sini ada km. Km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter. Nah, ini merupakan satuan panjang, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Begitu. Tentukan hasil pengukurannya. Nah, di sini ada 6 gambar. Ada 6 gambar yang masing-masing mempunyai ukuran yang berbeda. Nah, jika kalian ingin mengukur panjang benda, kalian menempatkan benda itu dari titik 0.
Oke, lalu kalian lihat ujungnya benda ini berakhir di angka berapa? Nah, yang pertama ada penghapus. Yang awalnya di 0 lalu ujungnya di angka 3, berarti panjangnya adalah 3. Nah, biasanya penggaris itu mempunyai satuannya itu adalah cm. Jadi Ibu Jana menuliskannya 3 cm. Lalu gambar yang kedua ada gambar krayon. Nah, krayon coba lihat ujungnya berada di angka 7. Maka hasil pengukurannya yaitu 7 cm. Lalu ada krayon lagi yang berwarna biru. Nah, ternyata lebih panjang daripada yang hijau. Lihat ujung krayonnya. Nah, di situ hasil pengukurannya adalah 10 cm. Lalu selanjutnya ada pensil. Nah, pensil coba kalian lihat ujungnya. Nah, ujungnya berada di angka berapa? Yaitu 6, berarti hasil panjangnya yaitu 6 cm. Lalu ada spidol. Nah, spidol ini ujungnya berada di angka 12. Jadi hasil pengukuran panjang spidol yaitu 12 cm. Lalu yang terakhir ada ballpoint. Nah, bolpen. Nah, bolpen ini berapa ya panjangnya? Yaitu 11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain-lain. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Nah, sebelumnya alat musik ritmis itu apa sih? Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Yang pertama ada triangle, lalu ada ini apa ya, tamborin ya, kicrik-kicrik. Lalu ada maracas, lalu ini yang di cedat-cedatin itu, lalu ada kayak gendang. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis atau apapun ataupun tepuk tangan. Nah, berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, jika orang tua kalian atau teman kalian ataupun Bu Jona menunjukkan 5 jari, maka ketukannya kuat. Nah, jika 2 jari itu ketukannya sedang dan 1 jari itu lemah. Oke. 5 jari kuat, 2 jari sedang, 1 jari itu lemah. Nah, kalian coba ikuti pola irama berikut. Nah, di sini ada pola 1, 2, dan 3. Pola 1 itu polanya kuat. Ini kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Nah, ini adalah pola yang pertama. Lalu pola yang kedua ada kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Lalu pola yang ketiga ada kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, begitulah polanya. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Kalian juga bisa membuat pola irama sendiri menggunakan benda-benda yang ada di sekitarmu atau juga dapat mengiringi lagu dengan benda-benda tersebut. Nah, di sini pada gambar ini Edo itu menggunakan galon, Lani menggunakan kentongan, dan Siti menggunakan kaleng kalau nggak salah ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan
alat-alat atau benda-benda di sekitar kalian. Nah, nanti itu termasuknya alat musik ritmis. Beda lagi dengan pianika, piano. Nah, itu termasuk alat musik melodis. Nah, di sini juga ada lagu teka-teki ciptaan Ibu Sud. Nah, kalian bisa mengiringi dengan tepuk tangan, ya, tepuk tangan ya dengan yang kuat, sedang ataupun lemah. Nah, beginilah lagunya. Nah, itu tadi adalah lagu teka-teki ciptaan Ibu Sud. Kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara mengeringkannya yaitu dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa?
karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Nah, berdasarkan wacana yang tadi, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Tadi berapa lama waktunya? Ya, kayu ini dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Lalu yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Nah, beberapa benda terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, kelemahannya yaitu tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, ada lemari, meja, kursi, pintu, pensil, atap, dan lain sebagainya. Nah, kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan. Nah, yang pertama yaitu menebang pohon. Lalu yang kedua, pengiriman log atau kayu gelondongan. Lalu yang ketiga ada pemotongan log kayu. Lalu yang keempat adalah pengeringan kayu. Nah, ini adalah cara pengolahan kayu untuk dibuat menjadi berbagai macam benda. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Nah, tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, contohnya yang pertama itu ada lemari bajunya. Kegunaannya untuk apa sih? Ya, menyimpan baju. Lalu juga bisa yang lainnya. Lalu juga ada meja. Nah, meja ini kegunaannya untuk alas. Nah, untuk alas menulis ataupun alas menggambar. Nah, kalian bisa mencari contoh lain. Kalau kursi, kegunaannya untuk apa sih? Untuk duduk begitu. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akibatnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tidak izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Nah, sekarang musyawarahkanlah bersama temanmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, sebelumnya itu musyawarah ini bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini nomor 1,
Di desa Siti banyak penebangan liar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini Ibu Jona membuatnya, pemerintah harus memberi sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, untuk mengembalikan hutan seperti semula perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul atau disebut dengan reboisasi, menanam hutan kembali yang sudah gundul begitu. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencapai keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah fungsi atau tujuan dari musyawarah. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Nah, pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Nah, pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang juga terbuat dari kayu. Nah, ini adalah gambarnya. Ini ada bola, kayu, dan juga gawang kecil. Nah, ini itu terbuat dari kayu. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pembelajaran yang ketiga. Di sini ada judul bacaan yaitu kertas di sekitar kita. Nah, ini adalah benda-benda yang terbuat dari kertas. Ada buku, lalu pesawat, ada perahu kertas, dan juga pesawat kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain yaitu tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kertasnya, kertas kayunya ini dibuat menjadi bubur begitu. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Nah, pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Nah, apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Nah, kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sekarang perhatikan benda-benda di sekitarmu, lalu tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, benda yang terbuat dari kertas itu ada buku, tisu, ini maksudnya layang-layang ya, layang-layang, kardus, pesawat kertas, undangan, gambar pajangan, nota belanja, lalu ada perahu kertas, dan lain-lain.
Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, nah 1 ton kertas itu sama dengan 1000 kg. Berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa, bukan? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, di sini Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Nah, bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, ini kata Udin. Lalu, beginilah kata Siti. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton, akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Nah, yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas yaitu tidak membuang-buang kertas. Lalu menggunakan kertas daur ulang, menggunakan kertas seperlunya saja, menggunakan kertas 2 sisi, dan memakai kertas yang masih bisa digunakan. Nah, ini adalah cara kita untuk melakukan penghematan kertas. Nah, kamu telah membaca wacana tentang kertas di sekitar kita tadi. Nah, sekarang kita akan mencari arti kata yang terdapat di sini. Nah, di sini kamu dapat bertanya kepada guru ataupun juga mencari di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI. Nah, jika kalian tidak mempunyai bukunya, kalian bisa mencarinya lewat internet. Nah, kemarin Bu Jona juga sudah membagikan catatan. Nah, di situ sudah ada arti dari kata-kata yang di sini. Oke, nah tugas kalian yaitu menuliskannya di buku tematik. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Nah, ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Nah, cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Nah, kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini, ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Nah, berdasarkan gambar di sini, yang paling tinggi adalah pohon jati. Nah, bagaimana ya cara mengukur tinggi suatu pohon? Nah, kalian dapat menggunakan dengan meteran. Tinggi badanmu pasti berbeda juga dengan tinggi badan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal berbagai alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, yang pertama, sebutkan satuan panjang yang kamu ketahui. Nah, tadi satuan panjang ada apa saja? Yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter.
Lalu tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, yang pertama ini ada tinggi badanmu. Nah, tinggi badan ini bisa menggunakan meteran pita, bisa juga meteran saku bisa. Lalu panjang lingkar pinggang. Nah, ini juga meteran pita. Meteran pita itu yang biasa digunakan sama penjahit-penjahit itu. Lalu panjang meja di kelas. Nah, panjang meja di kelas itu bisa menggunakan meteran saku. Lalu yang keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Nah, panjang lompatan itu juga bisa diukur dengan alat ukur yaitu meteran roll. Lalu lebar papan tulis di kelas. Nah, lebar papan tulis di kelas ini bisa diukur dengan meteran saku. Lalu panjang halaman sekolah ini diukur menggunakan meteran roll karena panjang sekali. Nah, kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di sekitar rumah. Lalu tuliskan hasilnya pada tabel yang tertera di bawah ini menggunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Lalu urutkanlah hasil pengukuranmu dan mulailah dari yang terpendek hingga tertinggi. Nah, kalian mengurutkan dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Baik, terima kasih. Itu adalah tadi pembahasan tentang tematika subtema 1 pembelajaran pertama sampai pembelajaran ketiga. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kita akan melanjutkan pembelajaran keempat sampai ke-6 di video berikutnya. Oke, terima kasih dan selamat belajar. Tuhan memberkati.